Kembali lagi bersama kami di Gibran Day, dan kali ini kita akan membahas bagaimana ribuan kader PDI Perjuangan serentak mundur dari partai tersebut. Tentu saja ini sebuah pertanyaan yang sangat-sangat mengganggu pikiran kita semua, karena bagaimana bisa partai sebesar ini ditinggalkan ribuan kader. Namun sebelum jauh membahas hal tersebut, saya meminta ketersediaan Anda semua untuk mensubscribe channel ini agar terus berkembang. Oke, lanjut karena memang untuk saat ini PDI Perjuangan mengalami kekalahan telak di pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Ya, memang banyak yang berspekulasi atau memberikan statement bahwa kekalahan ini diakibatkan oleh Pak Jokowi yang tidak memberikan dukungannya terhadap capres dari partai tersebut. Namun tentu saja ini adalah spekulasi dan memang ini adalah statement yang dikeluarkan karena memang Pak Jokowi pada saat Pilpres kemarin menyeberang ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ada apa ini? Memang tentu saja ada beberapa perbedaan politik yang sangat-sangat kontras antara Pak Jokowi, kemudian Ibu Megawati selaku petinggi partai tersebut. Tentu saja dalam situasi perpolitikan hal semacam itu biasa, namun yang menjadi perhatian kita semua adalah perbedaan politik itu nampak ketika justru yang sedang diperlukannya sosok seperti Pak Jokowi di partai. Iya, tentu Anda sepakat bahwa ketika waktu menjelang Pilpres itu datang, tentu saja figur seperti Jokowi sangat dibutuhkan. Begitupun saat Pilkada 2024 yang baru saja dilaksanakan. Dan memang figur-figur seperti figur baru seperti Pak Jokowi yang memiliki pendekatan yang sangat-sangat halus kepada masyarakat sangat diperlukan oleh partai manapun. Dan memang strategi politik Pak Jokowi tidak arogan, tidak gerasak-gerusuk, namun Pak Jokowi selalu memberikan yang terbaik pada setiap pekerjaannya. Itu pun sebuah komitmen yang memang sangat tinggi dari Pak Presiden Jokowi sebelum purna tugas. Tentu saja karena Pak Jokowi melakukan tugasnya dengan baik, masyarakat jadi menyimpan respek yang sangat tinggi terhadap beliau. Dan inilah yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibuat-buat. Ini artinya natural. Jiwa leadership Pak Jokowi itu keluar dari memang hasil kerja kerasnya selama ini. Jadi bukan dari hasil karya instan rekan-rekan sekalian. Oke, kita beralih ke pembahasan pilkada. Kenapa banyak media yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan pertama kalinya kalah di kandang banteng? Ya, tentu saja untuk kalah menang dalam pilkada ini tentunya hal yang biasa. Karena memang masyarakat diharuskan memilih satu pasangan, paslon, bukan dua atau tiga. Tentu saja jika dihadapkan dengan situasi seperti saat ini, tentunya ada yang kalah dan ada yang menang. Namun yang menjadi concern perhatian kita semua lagi-lagi Pak Jokowi yang mengikuti sesi kampanye beberapa paslon termasuk di Jawa Tengah. Dukungan Pak Jokowi begitu terasa sehingga menaikkan elektabilitas setiap paslon dan kandidat-kandidat kepala daerah. Alhasil memang dukungan Pak Jokowi menang telak dan ada beberapa yang kalah tapi kalahnya tipis. Tapi giliran yang menang, menangnya sangat telak rekan-rekan. Jadi ini menandakan bahwa pengaruh Pak Jokowi sangat-sangat diminati dan sangat-sangat dihargai di mata masyarakat Indonesia. Kembali lagi memang ketika memilih kembali dikembalikan oleh keputusan rakyat dan yang memaparkan visi misi tentunya kepala daerah itu sendiri. Bagaimana melakukan pendekatannya dengan masyarakat. Namun artinya, kenapa situasi kemenangan pun terjadi, tentu ada sinergitas yang sangat tinggi antara Pak Jokowi dan para calon kepala daerah yang memang untuk saat ini mungkin tinggal menunggu waktu untuk dilantik karena pilkadanya sudah selesai, rekan-rekan. Dan untuk PDI Perjuangan sendiri tentunya harus bisa lebih beradaptasi dengan situasi politik pada saat ini. Karena situasinya sudah sangat beda dari rentan waktu 10 atau 20 tahun yang lalu. Tentu saja strategi-strateginya harus diperbaiki dan harus dievaluasi. Benar apa kata Puan bahwa kita kalah di kandang banteng, kita harus evaluasi secara besar-besaran internal kita sendiri. Artinya memang jangan dulu cari kambing hitam lain,
tentu saja harus internal diri kita sendiri yang dievaluasi. Kurang lebih seperti itu, karena memang banyak isu yang menyatakan parcok atau partai coklat yang memang menyerang dan mengintervensi jalannya pilkada. Namun ternyata hingga saat ini berita ini diedarkan belum ada bukti yang konkret dan memang kalau tidak salah anggota DPR yang menyuarakan hal tersebut kabarnya sudah disidang dan mendapatkan teguran. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa memang sejatinya segala sesuatu harus disebutkan dengan data-data yang mendasar. Ini artinya perpolitikan di Indonesia akan terus menemui persaingan yang ketat, terutama jika Jokowi dan PDI Perjuangan tidak mau saling rangkul. Itu yang poin pentingnya adalah seperti itu, karena yang saya lihat di Pilkada 2024, terutama dari Sekjen Hasto, seolah membuang semua apa yang berbau-bau Jokowi itu semuanya diserang. Ini tentunya melahirkan stigma bermacam-macam dari masyarakat juga. Ada yang memandangnya arogan dan mungkin para pembenci Jokowi akan suka. Namun kita tidak tahu terkait hal itu, yang jelas bahwa kita melihat dan kita sama-sama melihat pengaruh Jokowi ternyata masih sangat tinggi.